Lika-liku perjalanan kami dari kebun ke pasar Singkawang. Jadi ini pagi-pagi banget kita udah siap berangkat dari kebun. Masih dingin ya guys, embunnya juga belum hilang. Tapi emak-emak kalau urusan belanja paling semangat. Dan kali ini spesial karena kita perginya naik bus. Dan ini Pak Su juga lagi libur kerja, jadi bisa ikut. Jadi puji Tuhan bisa ada yang bantu jaga Michael dan gendong Michael juga. Soalnya kalau aku sendiri yang gendong sambil belanja itu, ya ampun rasanya udah mulai engap. Nah ini kita niat awalnya tuh mau belanja di pasar Tebas aja. Tapi rupanya pas sampai sini udah kesiangan. Ikan-ikan sama sayurnya itu udah banyak yang habis. Jadi daripada maksa kita mau belanja aja ke pasar Singkawang. Tapi sebelum ke Singkawang, kita belanja bulanan dulu di tempat langganan kita. Ini tuh di Asal Mat di Tebas. Kenapa bisa langganan di sini? Karena di sini tuh pelayanannya super ramah, barangnya juga tuh komplit, harganya paling murah juga dibandingin sama toko-toko yang lain. Dan yang paling aku suka, belanjaannya tuh dibantuin diangkatin sampai ke kendaraan kita. Mak-mak mana kan yang nggak suka kalau servisnya kayak gini. Nah habis ini barulah kita lanjut lagi ke pasar Singkawang. Jaraknya tuh kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi ini sebelumnya kami mampir dulu beli gas biar nggak ada drama kehabisan gas pas lagi masak. Pokoknya kalau urusan dapur nggak bisa ditunda-tunda ya guys. Nah ini kita udah di jalan ke pasar Singkawang. Di sini tuh aku seneng banget karena Michael maunya sama papanya aja, jadi aku bisa santai-santai dulu. Akhirnya kita sampai juga di Singkawang jam 1 siang. Karena perut kami udah keroncongan semua, jadi kami mau makan dulu sebelum ke pasar. Sekalian nunggu ikan dateng, karena biasanya tuh perikanan baru masuk siang. Setelah selesai makan dan tenaga juga udah balik lagi, baru deh ini kita lanjut lagi ke pasar. Nah ini dia enaknya kalau ada papanya, ada yang bantu jaga sama gendong Michael juga. Aku bisa satu-satu belanjanya. Kalau aku sendiri yang belanja itu, kalau Michael nggak digendong, dia pasti lari ke sana ke sini. Tapi kalau digendong, aku yang ngos-ngosan. Kalau nggak ke pasar, nggak bisa makan. Hidup mak-mak di kebun itu emang penuh pilihan yang luar biasa. Tapi setelah aku belanja gini, memang sih harga di sini tuh agak lebih mahal dibandingkan sama di Tebas. Tapi plusnya itu pilihan sayurnya tuh lebih banyak dan masih seger-seger juga. Mata aku jadi kalap semua, rasanya pengen dibeli. Dan yang paling bikin senang itu perikanannya guys, karena di situ banyak banget pilihannya dan ini tuh semuanya fresh. Mau ikan apa aja ada, walaupun nggak semuanya lengkap banget, tapi yang jelas ini tuh lebih banyak daripada di Tebas. Kalau untuk harga perikanannya ini tuh hampir sama juga kayak di Tebas. Di sini tuh aku hampir kalah pengen beliin semua, tapi nggak boleh mubazir ya guys. Dan ini nih momennya bikin aku mikir, ternyata kalau buat orang yang tinggal di kota itu mungkin beli ikan biasa aja ya guys. Tapi kalau buat yang tinggal di kebun kayak kami ini, beli ikan fresh itu perjuangan banget. Karena harus bangun pagi, naik bus, perjalanannya juga 1-2 jam baru sampai di pasar. Makanya itu kalau udah sampai di sini dan lihat ikan-ikan masih seger kayak gini, rasanya puas banget. Dan aku tuh kalau pilih ikan selalu lihat dari matanya. Kalau matanya masih bening, insangnya juga masih merah, itu biasanya ikannya masih baru. Soalnya perjalanan kita kan jauh, jadi nggak mau dong udah jauh-jauh tapi nggak dapet ikan yang fresh. Dan jangan salfok ya guys, ini bocil dari tadi energinya nggak habis-habis lari ke sana ke sini terus. Selesai belanja kita susun semua barangnya di dalam bus dan langsung OT pulang lagi karena ini udah sore. Di sini tenaga kita udah mulai habis, perut juga udah mulai keroncongan lagi. Jadi ini kita mampir dulu beli bakso, tapi ini kita makannya di dalam bus biar cepat sampai ke Tebas. Karena kalau kita banyak mampir-mampir lagi, takutnya kita sampai rumah malah jadi subuh. Akhirnya ini kita sampai di Tebas sekitar jam 7 malam. Di sini badan kami udah gemeteran karena belum makan nasi lagi. Jadi ini kita makan pecel lele dulu sebelum masuk ke kebun. Dan ini kita udah di jalan ke kebun dan di sini kita beli beberapa makanan biar nggak suntuk di dalam mobil.